Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Hari ini kita bisa bersilaturahim dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan Allah meridhai kita semua dan Allah mencatat semua pengorbanan kita untuk bisa hadir di majelis ini sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini nanti di yaumil akhir menjadi saksi bahwa kita telah berikhtiar untuk membangun sebuah generasi Qur'ani seperti yang Allah harapkan. Hari ini saya dengan KAPC. Jadi kalau biasanya ibu-ibu ngelihat saya dengan Salimah, jadi benderanya banyak Bu, karena di Salimah saya sedang off. Sekarang saya kembali aktif dengan Qurrata Aini Parenting Club. Qurrata Aini Parenting Club ini awalnya kami dirikan sebagai sebuah ikhtiar untuk bersama-sama menjadi orang tua yang baik. Karena ternyata begitu jadi orang tua tuh kita baru tahu oh karena kita tidak pernah belajar dulu untuk menjadi orang tua. Hari ini insya Allah kita akan berbagi cerita tentang pendidikan Al-Quran kepada janin. Ini adalah gagasan saya dan teman-teman di IKAPC karena ternyata masih sedikit sekali ibu-ibu yang melakukan proses pendidikan sejak hamil. Kebanyakan orang berpikir proses pendidikan itu ketika lahir atau setelah menjadi anak-anak. Dan ternyata nanti kita akan simak bersama bagaimana ketika kebesaran Allah Subhanahu wa taala menitipkan janin di rongga rahim kita, itulah saatnya kita meminta kepada Allah seperti yang Allah cantumkan di dalam surat Al-A'raf ayat 189. Sambil menunggu Bu Mahda mempersiapkan presentasinya, karena beliau dulu yang presentasi, jadi nanti beliau akan memaparkan dari segi medisnya apa dan bagaimana janin di dalam rahim seorang ibu. Bagaimana respon perasaannya, respon pendengarannya, respon memorinya, dan seterusnya. Nanti beliau akan menjelaskan dari sisi medis. Lalu kemudian saya nanti akan mencoba berbagi bagaimana kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, kepada janin, apa saja yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, kapan mengajarkannya, siapa yang harus mengajarkannya, nanti kita sharing. Saya tidak banyak studi literatur, hanya mencoba selama hamil anak saya 4 orang, mencoba mempraktekkan itu walaupun belum maksimal hasilnya. Mungkin mudah-mudahan di share hari ini kita bisa lebih memasyarakatkan pendidikan Al-Quran kepada janin, sehingga anak-anak kita nanti bisa menjadi generasi Qurani yang lebih awal siap. Nggak kayak kita gitu Bu ya, kita Bu Sufi aja kali ya, ibu-ibu mah enggak tuh. Nggak jauh beda. Kalau kita sudah telat Bu ya, sudah kita masih pakai Pentium ya, udah memorinya udah banyak kontaminasinya, banyak kotorannya. Waduh, mau hafal Al-Quran tuh mending ngayeted. Aduh, tahu ngayeted? Aduh, yang belum kenal dengan saya punten, nama saya Ei Sufi Jati Ningsih. Udah ketahuan ya orang mana ya? Jadi Sunda pisan punten. Kalau generasi terlambat seperti kita di dalam menghafal Al-Quran, lalu kita sekarang punya anak-anak yang sudah besar, yang alhamdulillah mereka mulai menghafal Al-Quran jauh lebih banyak dari kita ibunya. Kita mulai ngapal juz 30 di usia berapa? Ngaku ya Bu? Usia patas gitu ya, atau usia jelita gitu ya, kalau kita, ya kan? Usia jelang-jelang 50 tahun gitu kan, nah baru tuh berbau-bau majelis, berbau-bau masjid gitu, baru tuh
Padahal kalau udah sebegitu, bukan ngeledek Bu, emang saya pengalaman pribadi. Botak guys, kami guys. Anak-anak kita sekarang alhamdulillah ya, Dengan rambut SD, mamanya SMP, ini, guys. SMA, mereka sudah menghafal. Di sekolah saya, di SDIT Kurota ini Baitus Salam, anak-anak kelas 2 udah 3 juz, alhamdulillah gitu ya, generasi terbaik. Bayangkan kalau kemudian itu dilakukan dari sejak dalam kandungan. Ada sebuah lompatan kualitas generasi aja, kita guys, terkait dengan reviewnya, Al-Quran, guys. sehingga mereka jauh lebih Oke, siap, bye-bye. jauh lebih Assalamualaikum dini untuk warahmatullahi berkenalan wabarakatuh. intimah dengan Al-Quran, insyaallah. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari keterkabulan doa kita, karena kita selalu berdoa Bu ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati. Guys, bilang deh, guys. Ya Allah, Siapa jadikan yang aku potong rambut? mendapatkan kebaikan yang lebih baik Guys. karena keturunanku yang lebih baik. Siapa yang potong rambut, guys? Jadi ketika kita mempunyai keturunan bilang, yang guys, lebih pitak, baik pitak, dari pitak. kita, insya Allah Botak. kebaikannya akan manjang. Manjang apa? Nah. Ya gitulah. Panjang terus gitu ya. Nanti anak kita kualitasnya lebih baik dari kita. Nanti cucu kita lebih baik dari anak kita. Terus itu makna wa aslih li fi dzurriyyat. Doa kita setiap hari insya Allah seperti itu. Sudah siap Bu Dokter? Marah Belum. ada di Ya, botak kalau belum ya. kita buka Oh, dulu ya. surat Al-A'raf ayat 189. Surat Al-A'raf ayat 189 ini adalah, ini buat saya, wallah alam, saya mendapatkan penjelasannya dari Ustadz Adi Hidayat ketika beliau membahas ayat ini. Surat Al-A'raf ayat 189. Ayat ini memaparkan tentang proses kejadian kehamilan. Proses kejadian kehamilan. Ya, proses kehamilan. 189. Nah, ini ayatnya luar biasa setelah saya mendengarkan penjelasannya. Huwa dialah Allah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari nafas yang satu, yaitu Adam. Wa ja'ala minha, dan dijadikan diantaranya zaujaha, pasangan-pasangan, liyaskuna ilaiha, supaya kalian merasa tenang. Jadi yang masih galau biar tenang harus ada pasangan. Liyaskuna ilaiha. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan. Dan ketika mulai terjadi proses kehamilan, kata Allah, taghasaha hamalat hamlan khafifan, hamilnya dalam keadaan ringan dulu. Jadi saya penasaran Ibu dengan ayat ini. Jadi ternyata menurut Al-Qur'an mah, kalau menurut Al-Quran gitu ya, logat Indonesianya ya. Kalau menurut Al-Quran, awal kehamilan itu adalah khafifan. Terasa ringan. Di tafsir Ibnu Katsir tadi anak saya bacain di mobil, khafifannya itu timbangannya Ibu, bukan rasanya, katanya gitu di tafsir Ibnu Katsir. Tapi saya tetap penasaran. Jangan-jangan menurut Allah hamil awal tuh harusnya enggak repot gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu ilmunya. Famarrat bihi, lalu berlanjutlah berlanjutlah kehamilannya itu. Falamma asqalat da'awa, maka ketika kehamilannya itu mulai terasa berat, da'awa, maka mereka berdua suami istri itu berdoa. Allahu rabbahuma lain ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Jadi kalau dilihat di sini Ibu, falamma asqalat da'wa, dan ketika mulai terasa berat, maka ketika mulai terasa berat kehamilan itu, maka kedua orang tuanya, Bapak dengerin ya, tuh menantu saya yang sekarang istrinya lagi hamil, dengerin, dua-duanya berdoa. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan di 3 bulan pertama, 3 bulan pertama ya, di hadis 120 hari itu, doa yang lebih didengar itu adalah doa suaminya. Kenapa? Karena istrinya berada dalam keadaan yang sangat payah, sehingga suami diharapkan lebih empati dalam keadaan istrinya itu, lalu doanya lebih bisa khusyuk.
Jadi itu yang saya tangkap. Betapa ketika kita, kalau Ustadz Adi Hidayat bilangnya gini, ketika kita semakin berat dalam hamil, maka harus semakin dekat kepada Allah untuk meminta anak ini anak soleh. Ya Allah, kalau bahasa beliau begini, saya terima deh yang berat-berat ini, yang susah ini, yang engapna, yang sesekna, yang cangkelna gitu ya. Orang hamil kan gitu ya, wahnan ala wahnin, udah. Enggak apa-apa, saya terima beratnya ini, tapi berilah saya kompensasi dengan engkau berikan anak yang saleh. Itu maknanya kata beliau. Saya sebagai praktisi pendidikan dalam hal ini kita akan menyampaikan tentang pendidikan jadi, oh ini nyambung banget nih. Gitu. Jadi ketika nanti Bu Dokter jelasin berapa bulan ketika Indra itu sudah siap untuk menerima pendengaran, perabaan dan seterusnya, itu ternyata ketika hamilnya sudah mulai terasa berat, 6 bulan, 24 minggu. Baik Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan berbicara teknis tentang bagaimana pendidikan janin. Jadi nanti saya memerlukan model peraga. Teteh siap ya? Anak saya kebetulan lagi hamil besar. Kita langsung aja. Ibu rahimakumullah, seperti tadi disampaikan oleh Bu Mahda bahwa bayi itu, janin itu bisa merespon. Saya tadi barusan search kenapa sih Allah mendahulukan pendengaran daripada penglihatan gitu ya. Ternyata tadi saya men-search ada sekitar 9 ayat yang Allah menyebutkan pendengaran itu lebih dulu daripada penglihatan. Pendengaran itu lebih dulu dari penglihatan. Biasanya kalau di dalam bahasa Al-Quran, sesuatu yang disebut lebih awal, itu mempunyai urutan memang lebih awal atau bobot yang lebih besar. Nah Ibu rahimakumullah, kita pendidikan, nanti kita mengkhususkan pendidikan Al-Quran pada janin, walaupun sebetulnya tidak hanya Al-Quran yang bisa kita ajarkan kepada janin. Oke, langsung aja Bu. Kenapa pendidikan janin ini penting sekali? Karena seperti tadi disebutkan oleh Bu Mahda, otak janin itu seperti disket. Ketahuan banget ya saya kuliah tahun berapa. Seperti flash disk yang masih kosong. Kalau sekarang ada giga, tera, apa gitu, lebih dari itu kapasitasnya. Jadi kalau kata guru saya, katanya kalau otak manusia dipakai nyimpan memori, kalau ada buku yang tebalnya 900 halaman, dikumpulin di Istro Senayan sebanyak itu, seitulah kita mampu menghafal. Tapi itu 30 juz apal-apalnya, Masya Allah. Kamaran awal itu otaknya tuh. Mendidik janin jauh lebih mudah daripada anak sudah lahir begini. Ada penolakan Bu, kalau janin nggak akan nolak. Tadi Bu Mahda katakan dia akan menyerap, semua informasi akan dia serap. Tidak akan ada penolakan. Kalau anak udah lahir TK, SD, ngaji, main dulu. Ada penolakan. Tapi kalau janin nggak akan ada penolakan, jauh lebih mudah. Nanti kalau pas udah lahir itu sampai bayi sebelum dia bergerak, itu pendidikan fase emas berikutnya. Jadi menurut saya fase janin itu adalah masa emas yang paling emas. Kalau orang mengatakan golden age itu usia berapa? 0 sampai 5 tahun atau untuk perkembangan otak sampai 4 tahun. Buat saya masa paling emas dari masa emas itu adalah ketika di dalam kandungan. Itu yang paling emas. Nanti kita lihat berikutnya. Ini adalah banyak sekali ibu-ibu kalau ibu search ya di internet hasil penelitian pendidikan janin. Ini hanya salah satunya, beliau yang dari Bangkok banyak referensi beliau bahwa kalau janin banyak distimulus Bu ya. Distimulus tuh kayak tadi tuh bukan hanya diajarin, dengerin ya, hafalin, enggak. Direspon dia, diusap dia, diajak ngobrol, dikenalin ini suara abah nah, ini suara jida, ini suara kakak, itu respon, distimulus dia. Semakin sering distimulus janin, maka nanti ketika dia lahir, dari kapasitas kognitif, emosi, sosial dia jauh lebih baik. Saya dulu ketika sebelum hamil mempelajari satu buku pendidikan janin terjemahan dari Jepang. Kalau di sana tuh huruf hiragana diajarin gitu ya. Ibu-ibu pengetahuan ternyata memang bisa. Karena memang nanti dilakukan penelitian setelah itu, ada salah satu perusahaan musik di Jepang, Yamaha, itu melakukan sebuah penelitian pada 2 kelompok ibu hamil, yang satu diberikan treatment sejak hamil dengan musik-musik klasik,
Beethoven, Mozart gitu ya, terus gitu pakai alat-alat musik. Ini kan dia kan jualan kan supaya gimana caranya orang pada beli alat musik dia gitu kan judulnya. Itu tuh tahun 70-an atau tahun 60-an saya lupa. Jadi di treatment kelompok pembanding dengan kelompok yang diteliti, yang satu diperdengarkan terus sampai selama hamil sampai lahir, kemudian yang satu tidak diperdengarkan secara istimror secara rutin teratur. Begitu anak itu lahir sampai usia 5 tahun masih dipantau oleh perusahaan Yamaha ini. Dan hasilnya adalah ketika mereka disekolahkan di sekolah musik Yamaha, maka kelompok pembanding yang tadi tidak tidak ditreatment dengan suara-suara musik itu, IQ-nya jauh lebih rendah. Dia lebih sulit untuk menerima pelajaran di sekolah musik itu. Nah, kalau saat itu saya membaca hasil penelitian di sekolah musik Yamaha, saya kemudian ganti dengan Al-Quran. Dan ternyata bisa. Berikutnya. Jadi insya Allah dalilnya gitu ya. Dalil ilmiahnya itu sangat banyak sekali di dalam jurnal-jurnal penelitian yang itu menguatkan kita bahwa janin itu sangat potensial untuk kita didik. Janin itu sangat potensial. Jadi jangan diabaikan. Saya suka bawel sama anak saya. Teteh udah diajarin belum? Udah diajarin belum? Kalau dia nyetel TV terus ada musik ngengong-ngengong, saya bilang jangan dengerin deh. Apa materi pendidikan janin? Banyak. Apa aja yang ibu mau ajarkan bisa diajarkan pada janin. Tapi kali ini coba mari kita lihat ada beberapa yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Tauhid, Asmaul Husna, Al-Quran, bacaan sholat, nama-nama Nabi. Bisa Bu Sufi? Bisa. Bahkan bukan cuma bacaan sholat, gerakan sholat bisa diajarkan kepada janin. Nanti saya praktekkan. Jadi ini semua bisa bisa diajarkan kepada anak-anak. Jadwalnya gimana, materinya apa saja terserah masing-masing ibu bapak punya prioritas dalam pemahamannya, apa yang harus didahulukan diajarkan kepada janin itu dilakukan. Jadi ini semua diajarkan bisa. Bagaimana mengajarkan tauhid dengan mengajarkan kalimah la ilaha illallah. Atau misalnya ibu mau makan kangkung, mau makan apel, mau makan ikan, bilang sama anak. Saya kata ibu saya dulu kalau hamil tuh kamu kayak orang gila. Nah, ibu mau makan kangkung. Kangkung itu tanaman ada batangnya warnanya hijau. Dia mengandung zat besi. Ngomong tentang kangkung. Dia ciptaan Allah. Ibu mau makan ikan. Nah, ikan ini ciptaan Allah. Dia hidup di laut, bernapas dengan insan. Ngomong tentang ikan. Memori itu akan kesimpan. Nanti pas dia belajar IPA SD, gua udah tahu gitu. Di memorinya udah ada insya Allah. Semuanya bisa diajarkan. Surat-surat pendek, bahkan bukan cuma surat pendek, seluruh Al-Quran insya Allah bisa dihafalkan. Ilmu pengetahuan bisa. Seperti yang tadi saya katakan. Dulu saya waktu hamil tuh pakai senter gitu ya. Berapa minggu tadi Bu, saya nyalain, terang, ini terang sayang. Terang, saya matiin, ini gelap sayang. Tadi kan udah ya, ada respon terhadap cahaya. Itu dilakukan Bu. Apa pentingnya sih Bu Sufi tahu terang cahaya? Nanti juga udah gede tahu terang mana, yang gelap mana. Judulnya adalah menstimulasi otak. Bukan sekedar menyimpan memori. Tapi gimana menstimulasi otak? Katanya otak yang sering distimulus itu, lekukan di otaknya tuh makin rumit senanya Bu ya? Betul? Iya. Dan makin rumit lekukan saraf-saraf di otak itu makin jenius, makin pinter. Nah, kalau orang Indonesia mah masih bagus Bu, lekukannya nggak banyak. Datar aja katanya otaknya gitu. Kecuali otak Habibie kali ya. Salawat Nabi, huruf hijaiyah, nanti yang paling mau saya praktekkan di huruf hijaiyah insya Allah. Angka matematika bisa. Dulu saya pakai kaleng susu, bekas kaleng susu. Saya pakai metode Glendoman waktu hamil. Jadi disimpenin Bu, ditempelin di perut, terus saya pukul. Ini 1, nah. Ini 2 sayang. Ini 3. Ibu bervariasi mah enggak? 1 ditambah 2 berapa? 3. Ih seru tahu. Jadi pengen hamil lagi ya. Kalau bisa dimasukin lagi tuh ke dalam.
Terus dididik dia pakai cara itu. Angka matematika bisa semuanya. Kapan mulainya? Tadi udah dijelaskan ya sebetulnya harusnya mah kita satu slide T-nya dijelaskan langsung. Kapan? Kalau tadi lihat dari tayang Bu Mada, untuk audio itu mulai usia 18 minggu, 18 pekan. Jadi ketika 18 pekan itu suara yang dari luar tubuh ibunya mulai didengar, di umur 23-24 bulan dia merespon suara. Maka ketika 18 pekan itu kita sudah melakukan teknik yang kita pakai dalam pendidikan janin itu ada 2. Sepanjang pengetahuan saya setelah mempraktekkan, membaca referensi ada 2. Teknik audio sama teknik perabaan. Ternyata match dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mahda ya. Teknik audio ini memperdengarkan semua materi yang ingin disampaikan, semua materi. Apa yang ada di dalam pendengaran janin itu berpengaruh. Kemarin saya dengan salah seorang psikolog, dia punya kasus, ada seorang anak yang aduhai banget, spesial banget, pokoknya keren lah gitu ya. Sampai dipanggil psikolog, orang tuanya dipanggil berkali-kali ya, dalam tanda kutip keren. Ditelusuri orang tuanya baik, makanan baik, semuanya baik. Ada psikolognya nanya, waktu hamilnya gimana? Nah, di situ ternyata ketemunya. Jadi anak itu tantrum, dia sangat ataktif, dia sangat pemberontak, nggak mau nurut dan lain sebagainya. Ibu tahu apa penyebabnya? Ternyata ketika dia hamil, ini hamil di atas usia 40, lalu si ibunya pas hamil, ya hamil gitu. Jadi anak merasa gua kagak diterima nih. Jadi si ibunya akhirnya dia bete, tiap dia mules, ini teh gara-gara hamil. Tiap dia mules, gara-gara hamil ini teh. Mau digugurin dia tahu itu teh dosa gitu ya. Tapi akhirnya kuku lutus, you know kuku lutus? Apa kuku lutus teh? Menggerutuk. Jadi tiap dia mual, tiap dia dimarahin bayinya. Dan ternyata secara alamiah dia melakukan pemberontakan seperti tadi yang disebutkan Bu Mahda ya. Dia merespon rasa, dia sudah mulai punya emosi. Jadi ditelusuri akhirnya ketemu, ini dia. Bu Retno bilang ini nih penyebabnya. Jadi ada penolakan ketika hamil, ketika dia di dalam kandungan dia tidak merasakan kenyamanan sehingga bayinya stres, yang ada adalah penolakan. Ketika dia anak kecil menjadi anak kecil itu nggak bisa berekspresi Bu ya. Maksudnya dia nggak bisa menyatakan dengan sejujurnya apa yang dia rasakan. Kemarin ada tetangga suaminya ke luar negeri, terus anaknya jadi nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Nggak mau. Itu cuman dia sebetulnya mau ngomong, aku kangen ayah. Cuman dia nggak bisa pasang status kan ya. Istrinya mah bisa pasang status, miss you honey gitu. Keluar ekspresinya. Anaknya nggak bisa mengekspresikan perasaan saya itu kenapa sih gitu. Kalau emaknya bisa pasang status, bisa ganti profil gitu ya, pakai foto tangan duaan gitu bisa kan. Anak-anak itu nggak bisa. Nah, ketika dia terjadi tekanan di dalam rahim, maka dia mengekspresikannya dengan caranya dia. Pemberontak dan seterusnya. Akhirnya yang diterapi adalah ibunya. Yang diterapi ibunya. Gimana caranya? Ibu menunjukkan bahwa dia sangat mencintai anak itu, bahwa sekarang saya welcome sama dia. Akhirnya yang diterapi sama psikolog bukan anaknya, emaknya. Selesai. Alhamdulillah, bismillah. Yang kedua adalah teknik perabaan. Ini untuk mengajarkan huruf hijaiyah. Saya pelajari ini di buku Jepang itu diajarkan huruf hiragana. Benar ya huruf hiragana ya? Jadi diajarkan di dalam perut. Nanti saya praktekkan ke anak saya insyaallah. Untuk mengajarkan huruf hijaiyah maupun huruf Latin mulai usia 12 pekan maksimal di usia 30 pekan untuk perabaan. Seperti tadi dikatakan, Allah mengatakan qaror apa tadi? Qararim makin. Dinding yang sangat kokoh. Di ayat lain disebutkan 3 lapis. Betul ya dokter ya? Ada 3 lapis. Benar nggak sih? Di Al-Quran ada 3 lapis ya? Ada 3 lapis. Jadi ketika kita menyentuhkan tangan, jari ke perut ibu yang sedang hamil, maka
Allah kemudian dengan segala kekuasaannya menyampaikan gelombang getaran itu lewat media air ketuban dan seterusnya, maka sampailah di otak janin. Ini saya mau bermain-main kayak ala-ala kita waktu kecil ya. Sini Bu. Angka berapa Bu? Huruf apa Bu? Si Ibu. Enggak buta huruf kan? Oh enggak. Rozet, oke. Suka begitu waktu kecil? Kenapa Ibu bisa membayangkan ini? Coba Ibu tulis ulang apa yang saya coretkan di punggung Ibu. Oke? Nah, kenapa bisa nulisin gini? Karena ada rasa, ada bayangan. Terima kasih. Semoga masuk surga. Itu hadiahnya. Oh, diaminin 40 orang, Bu. Masya Allah. Itu yang terjadi ketika nanti anak diraba seperti itu yang terjadi. Jadi nanti pada saat dia lahir, itu dilanjutkan pendidikan janinnya dengan pendidikan bayi. Alah, Bu Sufi, Allah, kewe atuh ya usia sekolah pendidikan mah. Enggak Bu. Justru lagi saat anak itu cuman terlentang aja gitu, itu ngapalin huruf hijaiyah, keren banget. Itu teknik perabaan. Nah, ini tadi yang kata Bu Dokter mengkritik ini, Bu Sufi nggak boleh pakai ini. Ya, nanti di slide berikutnya saya jelaskan. Sekarang teknik audio. Teteh mana Teteh? Teteh sini Teh. Jadi teknik audio itu seperti tadi Bu Mahda katakan, yang paling didengar oleh janin itu adalah suara ibunya. Jadi jangan merasa tenang ya, udah setelin aja ya speaker murotal gitu ya, ditempelin di sini, enggak. Oh, kenapa aku yang maju sih? Cuma yang banyak, yang hamil banyak. Biar aku gampang. Assalamualaikum Dek, ini Jidah. Gitu Bu. Jadi kenalan dulu. Nanti kalau dia lahir, udah ada tuh memori suara jidahnya. Oh, yang suaranya, oh ini tuh jidah aku gitu. Jadi ini yang teknik audio. Dilanjut Bu. Jadi gini, hari ini Ibu mau mengajarkan huruf A. Saya tidak memakai huruf mati, tapi saya memakai huruf berharokat. Assalamualaikum Adik. Alif, kan udah difatahin Neng. Ini dia udah punya sanad, jadi diprotes emaknya. Assalamualaikum Dek, ini Jidah. Hari ini kita belajar huruf A. Tulisannya gini sayang. A. Ulang tuh Bu. Jadi kalau lagi ngelus-ngelus, hari ini kita lagi belajar A. Terus gitu. Jadi itu dilakukan secara istimror. Nanti kalau misalnya ganti huruf nih, udah berapa 3 hari kalau nggak salah nanti aturannya. Jadi A, terus Ba, terus aja gitu. Nanti yang kasrohnya, yang domahnya, kayak orang gila ya. Demi mendapatkan anak generasi Quran. Itu teknik perabaan. Ibu bisa melakukan ini, kapan waktu mengajarkannya? Tadi udah dikatakan ya sama Bu Mahda ya, betapa pentingnya keadaan emosi ibu hamil. Jadi kalau kita mau mengajarkan, kalau saya dulu 3 kali setiap selesai makan, ternyata benar kata teorinya. Jadi di buku yang saya pelajari dulu, setiap selesai makan, itu oksigen darah ke otak kita, juga ke janin kita tersuplai dengan baik. Betul ya Bu Dokter ya? Gitu ya? Kalau dia lapar, dia mijah. Mijah itu apa? Lincah-lincah. Nah, kalau kita udah makan, kitanya juga tenang. Lalu biasakan kalau kita mau mengajar, kalau saya dulu tarik nafas dulu 3 kali, set gitu. Itu kan buat relaksasi ya Bu Dokter, benar nggak? Kalau salah diinterap ya. Kitanya selesai makan, kemudian kita tarik nafas dalam keadaan rileks. Apa yang paling membuat kita tenang? Apa Bu yang paling membuat kita tenang? Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Jadi salah satu awalan yang harus kita lakukan itu adalah paling tidak kita baca basmalah, paling tidak kita baca Al-Fatihah supaya hati kita lebih tenang, relaksasi untuk janin juga lebih tenang. Ketika kondisi janin tenang seperti itu, maka otak janin katanya, kan kita mah ahli cenahnya,
Otak janin ketika dalam keadaan tenang, maka limbik otaknya, pintunya itu kebuka. Pokoknya dengar apa aja dia serap. Sama Bu, kalau anak yang sudah lahir atau kita, kalau dalam keadaan bahagia, dalam keadaan senang, otak kita tuh dengar apa aja iya. Coba tanya sama pengantin baru, gampang marah enggak? Ditajong, ketendang sama, maaf ya sayang. Tapi udah ulang tahun pernikahan yang ke-40, ketendang, ih kenapa sih? Udah tuh gitu. Kalau anak-anak mau belajar, ibu giniin dulu, belajar nggak? Belajar gitu. Ibu bacain itu pelajaran 10 kali, nggak akan masuk dijamin. Tapi ketika kita sentuh, kita usap, kita kasih susu hangat, dia senang, dia bahagia, ibu bacain ya nak, buat ulangan besok, itu senang. Pintu otaknya kebuka, masuk dia. Jadi dalam keadaan tenang, dalam keadaan rileks, tarik nafas setelah makan. Lakukan 3 kali sehari secara rutin. Saya baru tahu ternyata kata Bu Mahda, tadi kan dijelasin ya, anak itu ada ongkeknya juga Bu. Ongkek teh naon? Jenuh. Jadi kalau terus-terusan aja gitu ya, nggak ada putus-putusnya gitu dari pagi sampai mau tidur, hayo diajaran gitu ya, ongkek Bu. Yang paling baik di dalam teori itu, lakukan itu dengan waktu yang tetap. Jadi pagi, kalau saya dulu pagi, siang, sore, malam menjelang tidur. Terus gitu, pagi, siang, malam menjelang tidur. Pokoknya setiap habis makan, setiap kita rileks, kalau untuk murojaah. Kalau untuk murojaah tuh sesekali aja, kalau kita lagi habis tilawah, habis apa itu, kitanya juga lagi rileks, itu bagus untuk murojaah. Durasinya nggak usah lama-lama Bu. 15 menit cukup. Nanti saya kasih contoh ininya ya, urutannya gimana. Nah, mengajarkan huruf hijaiyah. Pertama, lakukan pengantar atau pembukaan kayak tadi ya. Diusap-usap, kenalin dulu siapa nih mau ngajarinnya. Abatinya, umaknya, jidahnya, atau kakaknya. Assalamualaikum Dek, ini kakak. Hari ini kita belajar huruf ba. Ibu suka ada peristiwa gini nggak? Begitu anak adiknya lahir, kakaknya yang udah nggak pipis di celana jadi pipis di celana. Yang udah ngompol jadi ngompol. Yang biasanya ke sekolah nggak nangis jadi nangis. Pernah? Itu salah satunya karena si kakak tidak diciptakan bonding dengan adik di dalam perutnya. Saya ketika lahir, kita kan gitu, Bu, aku minta susu, bentar ya, adek pipis. Gitu kan? Bu, aku mau mandi, bentar ini adek nangis. Udah tuh. Makin aja kecemburuan itu ada. Jadi jangan heran, kalau anak-anak seperti itu kemudian dia jadi caper begitu punya adik. Nah ini, pendidikan ini salah satunya untuk menciptakan bonding antara si kakak dan adik janin, sehingga ketika adiknya lahir, dia sangat welcome dengan adiknya. Ini murid gue, gitu kasarnya gitu. Dilibatkan di dalam proses pendidikan itu. Kemudian usapkan bentuk huruf sambil kita mengucapkan. Karena itu yang akan disimpan di memori. Memori audionya kesimpan itu huruf ba. Kalau yang udah selesai jazarinya, bisa tuh disebutin matanya ya, huruf ba itu apa gitu. Aduh keren banget ya, nanti janin belajar matan jazari gitu. Gak apa-apa. Sampaikan. Karena ternyata ngafalin matan jazari jauh lebih susah daripada ngafalin Al-Quran. Al-Quran aja udah susah. Dan lafalkan itu dengan huruf yang fasih. Huruf yang benar. Enggak asal ba, ta, sa, ja. Enggak, lafalkan dengan yang benar. Supaya apa? Supaya yang terekam itu yang benar. Sehingga nanti anak-anak tidak seperti anak-anak zaman saya gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cek setan teh bukan aku, itu mah bukan aku gitu. Jadi ketika kita minta berlindung kepada Allah dari godaan setan itu, tetap aja digoda setan. Nah itu mah bukan aku, kata setan teh itu mah syaiton gitu. Walabdolin gitu kan. Itu dari zaman dulu, udah gitu panjang pendeknya salah. Bismillahirrohman. 'Eta ngeganti namanya susah.
Saya punya SD, punya TK, mungkin diajarin sama orang tuanya di rumah, tapi kita di sekolah jadi susah kalau lempeng. Nah, lagamnya begitu dari dulu. Ajarkan lagam yang betul, ajarkan fasohah hurufnya yang betul. Supaya anak kita nggak susah, nanti kalau udah gede, udah tua kayak kita apalagi ya, udah letahna geus heuras gitu ya. Udah susah lagi. Saya waktu setor ke Sehanova, kol-kolah aja salah, huruf sin aja salah. Aduh, padahal cari tanamah ya gitu ya. Udah dapet ternyata ngejengkang juga. Itu akibat di madrasah dulu gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarkan yang betul. Jadi lafalkan itu, suara itu nanti untuk disimpan di memori audionya dia. Rabaan itu nanti untuk disimpan di memori mekaniknya dia. Oh kayak gini. Nah. Jadi nanti kalau udah lahir, udah bayi, pakai flashcard, nah itu fase berikutnya Bu ya, pendidikan Al-Quran untuk bayi. Ada. Saya pakai metode Glendomen, tapi diganti hurufnya pakai huruf hijaiyah. Jadi nanti ketika dia bayi, kita kasih lihat huruf A, lalu kita gerakkan, jadi nanti, mana ya, misalnya ini enggak sebesar ini ya, sebesar A3, A4 dibagi 2 lah. Hurufnya kita garis, ini A. Main tuh di otaknya, yang tadi memori rabanya ya, itu main. Oh kerasa, kalau kayak ibu tadi kan kerasa kan di punggung begitu saya tuh, dia ngebayangin, lalu ketika melihat yang menuliskan, itu Bu prosesnya, secara begitu. Dan ibu tahu ternyata, yang mainan kita tadi Bu, jadi saya pelajari salah satu reference tentang bagaimana cara melatih konsentrasi anak. Itu ada 3, saya nggak ingat bahasa asingnya, pokoknya keren dah. Ternyata tahu nggak Bu apa? Yang satu mainan yang kayak tadi. Yang satu pakai ai apa gitulah gitu. Kita waktu kecil suka main gini, ayo palama-lama gitu. Itu ternyata Bu, di sekolah Montessori mahnya eta teh mahal ternyata bayarnya. Cuma latihan gini dong, ayo paling lama, dulu saya mau mainan sehari-hari. Terus kayak gini nih, dan jadi patung. Itu ada Bu bahasa kerennya. Kata saya, eta mau mainan anak kampung. Ternyata di reference pelajaran psikologi anak yang keren-keren, itu mainan kita waktu kecil ada semua. Bener? Yang galasin itu, tahu galasin? Kan gini, yang satu mau lewat ke sini, yang satu kita kan mata gini. Itu melatih otak kiri dan otak kanan bekerja pada waktu bersamaan. Kata saya berarti ya anak-anak baheula teh palalinter. Keren-keren. Paingan barudak ayeuna tulisan we ge jal ceker ayam atuh hararese. 1 huruf 3 hari, ini yang saya lakukan Bu ya, ini mah ijtihad saya Ibu, kalau misalnya 1 hari saja saya enggak, ini ijtihad saya. Jadi 1 huruf itu saya pegang 3 hari, terus diajarkan, jadi kan cuma 9 kali ya, kalau kita hitung 1 hari 3 kali, 3 hari itu cuma 9 kali. Jika sudah lebih dari 1 huruf, lakukan murojaah setelah materi utama, jadi kerennya murojaah gitu ya. Jadi misalnya nih udah nih, materi hari ini huruf ja misalnya gitu. Huruf ja, ini ja ya sayang, dibacanya ini ja. Dah. Yang alif, ba, ta, tha, udah kan? Nah, udah tuh yang materi utamanya selesai, baru kita main-main. Ini ba, ini ta, udah itu mah nanti di teori Glendomen itu juga sama. Flashcard aja, sepintas-sepintas kalau yang udah. Kemudian tambahkan audio lagu-lagu hijaiyah. Nah ini untuk apa? Untuk menciptakan rasa senang, untuk menciptakan enjoy dengan materi yang tadi disampaikan. Ini baru saya, kalau dulu saya nggak pakai ini, karena dulu belum berkenalan dengan lagu-lagu hijaiyah. Jadi itu untuk menciptakan rasa senang mengingat huruf yang tadi dia pelajari. Mengajarkan hafalan. Nah, Ibu rahimakumullah, Masya Allah ya. Tadi mulia usia keberapa Bu? 18 pekan. 18 pekan yang matengnya di usia 24. 24 pekan itu kurang lebih 5,5 bulan ya. 5,5 bulan. Kalau kita melihat tadi merujuk ke Al-A'raf ayat 100
89 tadi yang saya bacakan, ketika hamilnya mulai berat, gitu kan ya tadi di Al-Quran ya. Ketika hamilnya mulai berat, lalu kemudian ayah ibunya berdoa kepada Allah supaya anaknya menjadi anak yang saleh, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur kata Allah. Jadi di usia yang matang itu kita lebih fokus pada Al-Quran, mengajarkan anak. Ini saya termasuk yang terlambat dari zaman saya dulu mah belum ceyah ya, belum marak seperti sekarang gitu ya, anak-anak teh tahfiz di mana-mana gitu, masya Allah. Jadi untuk mengajarkan hafalan ini, si ibunya yang harus hafal. Jadi jangan pakai speaker ya teh ya, kan teteh udah hafal, alhamdulillah. Tahadus bin anak menantu saya sudah hafiz Quran, insya Allah mudah-mudahan cucu saya hafiz Qurannya lebih muda daripada ibu bapaknya, apalagi daripada neneknya. Dilanjut Bu, mengajarkan hafalan nanti saya jawab. Nah, seperti tadi dikatakan sama Bu Manda, yang paling utama itu adalah suara langsung. Saya pernah baca referensi, jadi kalau kita nyetel murotal, nyetel MP3 gitu ya, atau dari handphone,